sayang, oh giranglah. Sekarang waktunya mau sekolah minggu. Ini yang lain di mana ya? Kak Ella. Waduh, ini jangan sampai dia kena hujan ini. Aduh Kak Tina, maaf. Kak Ella akhirnya. Akhirnya sampai juga Kak Tina. Hujan ya? Iya Kak Tina, tadi dapat hujan di jalan, jadi pakai mantel Kak Tina. Maaf ya. Tidak apa-apa Kak Ella, yang penting Kak Ella sudah sampai. Siap Kak. Terima kasih Kak Ella. Iya, salam adik-adik. Maaf Shalom. ya, Kakak Ella terlambat karena hujan tadi. Ya, kita sekarang musim hujan ya Kak Tina di Iya, Kota Kupang. betul sekali. Kalau di kota adik-adik, apakah ada musim hujan juga? Seperti Kak Ella sekarang dan Kak Tina? Pastinya ya Kak, kan Iya. kita masih Indonesia sama ya. Betul, sekarang Iya. seluruh Indonesia sudah mulai musim hujan. Iya. Jadi kita harus siap selalu payung kalau mau keluar rumah, Iya, mantel. benar Kak Tina. Ya. Nah, sekarang kita akan memulai sekolah minggu bersama-sama dengan adik di rumah. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik sudah siap? Sudah mandi semuanya? Pastinya sudah Kak Tina, soalnya Kak Oke. Tina dan Kak Ella juga sudah mandi untuk siap Iya. mengikuti sekolah minggu online. Oke, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu. Tapi tunggu dulu ya Kak Tina, Kak Ella lepas mantel dulu ya kan? Oke. Kalau mau sekolah minggu harus lepas mantel dulu. Betul, betul, Biar betul. nggak becek di sini. Oh, iya benar Oke, Kak Ella. siap. Izin ya Kak Tina. Iya. Oke adik-adik, semuanya siap untuk memuji Tuhan. Mari semuanya boleh berdiri di tempat. Kita mau naikkan pujian sama-sama. Kasih pasti lemah lembut. Tunggu Kak Tina. Dengan Kak Ella. Siap Kak Tina. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru. Kami boleh memasuki hari ini dengan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Tuhan lewat sekolah minggu online hari ini. Tuhan memberkati ibadah kami, tolonglah kami untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan sertai semua ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, adik-adik dan Kak Tina, Iya, Kak Ella. sekalipun musim hujan seperti saat ini, tapi kita tidak boleh bermalas-malasan atau tidak mau untuk semangat memuji Tuhan ya Kak Tina dan Betul, Kak adik-adik. Ella. Kita harus tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu online. Karena itu Kakak Ella ajak semua adik-adik bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian I Love You Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, Semakin dalam, down, down, lebih deep mendalam down lagi. in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Adik-adik tetap berdiri dulu ya, jangan duduk dulu. Ya, kita naikkan satu pujian. Pam pam param pam pam, ada Yesus di hatiku. Pam pam param pam pam, ada Yesus dalam hidupku. Yesus, juru selamatku. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Kasih-Nya sungguh ajaib bagi semua orang. Sungguh Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Kasih-Nya sungguh ajaib, ku percaya.
tempatku. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Kasih-Nya sungguh ajaib bagi semua orang. Sungguh Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Kasih-Nya sungguh ajaib, ku percaya. Kasih-Nya sungguh ajaib, ku percaya. Kasih-Nya sungguh ajaib, ku percaya. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Untuk itu Kak Ella minta adik-adik semua duduk kembali, duduk dengan tenang. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan satu pujian Rumah Doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Atina dan adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kebaikan Tuhan kami boleh ada hingga detik ini Tuhan. Tuhan, kami datang menyerahkan keluarga kami semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Mari Tuhan boleh memberkati orang tua kami masing-masing dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka,
dalam segala hal yang mereka lakukan. Mari Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan memberkati juga dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, sehingga orang tua kami tetap kuat, tetap sehat, dan mereka juga tetap mengayomi kami sebagai anak-anak mereka ya Tuhan. Tuhan berkati juga setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka di dalam pertumbuhan, berkati mereka juga di dalam pendidikan mereka. Mari Tuhan menolong, memberkati, biar di dalam pendidikan mereka tetap semangat, rajin melakukan apa yang mereka lakukan di dalam aktivitas pendidikan mereka. Tuhan berkati setiap guru-guru di sekolah maupun guru-guru sekolah minggu yang senantiasa mengajar adik-adik, biarlah lewat pendidikan yang ada mereka boleh mendapat masa depan yang lebih baik lagi. Biarlah dalam pertumbuhan mereka juga, mereka bukan hanya bertumbuh secara fisik, tapi mereka juga bertumbuh di dalam kerohanian yang takut akan Engkau. Tuhan berkati semua adik-adik, mungkin saat ini dalam keadaan sakit, mari Tuhan menolong, menjamah setiap sakit yang ada. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan boleh menyembuhkan semua adik-adik. Bahkan mungkin yang ada terbaring di rumah atau di rumah sakit, mari Tuhan menolong, sehingga lewat makan minum yang ada, bahkan setiap obat-obat yang digunakan, mari Tuhan menolong. Bahkan para dokter, tenaga medis yang merawat adik-adik kalau berada di rumah sakit, Tuhan berkati. Tuhan berkati untuk guru sekolah minggu kami, Kak Doli, yang kakaknya boleh dipanggil oleh Tuhan. Keluarga yang berduka, mari Tuhan kuatkan juga untuk Kak Doli dan keluarga mereka semua. Sehingga walaupun dalam kedukaan, mereka terus berpengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik sekolah minggu juga di mana saja berada lagi dalam kedukaan, mari Tuhan datang, Tuhan hadir dan menghibur mereka di sana. Tuhan menolong mereka sehingga mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biar Tuhan tetap memelihara adik-adik di sana, guru-guru sekolah minggu yang sakit atau yang ada kesibukan, mari semuanya Tuhan berkati mereka semua. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, mari Tuhan memberkati, biar tetap semangat, kreatif dalam mengajarkan adik-adik semua dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Buat adik-adik semua, mari persiapkan Alkitab, mari duduk yang tenang. Kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita semua. Sebelum kita dengar cerita, mari kita naikkan pujian, Ku ingin dengar cerita. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku
bagiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Salam adik-adik, selamat hari Minggu Kakalin ucapkan bagi adik-adik semua yang saat ini mengikuti sekolah minggu online. Apa kabar? Kakalin harap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat. Sebagaimana hari ini, Kakalin juga ada dalam keadaan yang sehat. Kakalin senang sekali hari ini Kakalin bisa berjumpa dengan adik-adik dan kita akan belajar bersama-sama dalam cerita firman Tuhan pagi ini. Nah adik-adik, tidak terasa ya kita sudah ada di bulan November. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember atau kita kenal dengan bulan Natal. Karena setiap bulan Desember orang-orang Kristen di seluruh dunia akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, tapi adik-adik tahu tidak bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu sudah diceritakan 750 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Di dalam Alkitab kita Perjanjian Lama, para nabi menceritakan bahwa akan lahir seorang raja, akan lahir seorang anak, akan lahir seorang pemimpin yang besar. Dan para nabi menceritakan itu di antara bangsa Israel. Wah, ternyata Tuhan Yesus sebelum lahir pun sudah terkenal di antara orang-orang Israel. Namanya diceritakan sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus itu kita kenal sebagai nubuatan kelahiran Yesus. Ada banyak nubuatan yang lain. Salah satunya adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus. Nah, apa artinya nubuatan? Nubuatan artinya cerita tentang Tuhan Yesus yang itu belum terjadi, tapi sudah diceritakan oleh para nabi. Dan para nabi memastikan bahwa cerita mereka itu suatu saat nanti pasti terjadi. Kalau begitu, hari ini kita akan belajar tentang salah satu nubuatan kelahiran Tuhan Yesus yang diceritakan oleh Nabi Mika. Nah, mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Nah, ini yang dinubuatkan atau ini yang diceritakan oleh Nabi Mika kepada bangsa Israel, bahwa nantinya akan lahir seseorang dan dia akan lahir di Betlehem Efrata. Lahirlah seorang pemimpin yang besar bagi bangsa Israel. Namanya akan termasyur sampai ke ujung bumi. Itu yang diceritakan oleh Nabi Mika kepada bangsa Israel 750 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir.
Nah, adik-adik sekalian, dari kisah Nabi Mika ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus lahir seperti apa yang dikatakan Nabi Mika, yaitu Tuhan Yesus lahir di kota yang bernama Betlehem. Benar tidak Tuhan Yesus lahir di kota Betlehem? Di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 bunyi demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea. Berarti faktanya apa yang dikatakan Nabi Mika sungguh terjadi. Tuhan Yesus lahir di kota Betlehem. Wah, adik-adik, nubuat Nabi Mika sungguh tergenapi. Tuhan Yesus benar-benar lahir di kota Betlehem. Mika juga menubuatkan bahwa yang lahir itu adalah pemimpin bangsa Israel. Yang lahir itu adalah pemimpin dunia ini. Yang lahir itu namanya akan disebutkan orang sampai ke ujung bumi. Yang lahir itu adalah seorang gembala yang baik. Apakah demikian yang dikatakan Mika? Apakah sungguh terjadi? Benar sekali. Apa yang dikatakan Mika sungguh terjadi. Yesus lahir ke dalam dunia. Dia adalah pemimpin dunia ini. Tapi dia juga pernah berkata, dia adalah gembala yang baik. Wah, ternyata semua yang dikatakan Nabi Mika tidak ada yang salah sedikit pun. Semua benar terjadi seperti yang dinubuatkan. Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik. Dan nama Tuhan Yesus diceritakan sampai ke ujung bumi. Sampai kita hari ini, adik-adik boleh mendengar nama Yesus. Semua itu sudah dikatakan oleh Nabi Mika pada ribuan tahun yang lalu. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa bukan? Nubuat Nabi Mika tentang kelahiran Yesus. Kalau begitu adik-adik, apa sih yang bisa kita belajar dari nubuatan Nabi Mika? Yang kita bisa belajar dari nubuatan Nabi Mika adalah apa yang dikatakan Alkitab adalah kebenaran. Mengapa? Karena sesuatu yang dikatakan di dalam perjanjian lama merupakan nubuatan, itu digenapi persis seperti yang dinubuatkan itu. Yesus lahir di kota Betlehem dan faktanya kebenarannya adalah Yesus lahir di kota Betlehem. Berarti firman Tuhan sungguh mengatakan kebenaran. Alkitab yang kita belajar setiap hari adalah kebenaran yang sejati, yang menceritakan tentang Tuhan Yesus, yang menceritakan tentang seluruh kehidupan manusia ini, yang menceritakan juga tentang keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan bagi orang percaya. Kalau begitu adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Adik-adik harus setia untuk belajar Alkitab. Mengapa? Karena di dalam Alkitab berisi kebenaran tentang Kristus Yesus, tentang Tuhan Yesus yang sudah disampaikan oleh Nabi Mika, yang juga disampaikan bagi kita orang-orang percaya, bagi kita semua, bagi adik-adik sekolah minggu sampai hari ini. Kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus kita adalah seorang gembala yang baik. Dia gembala yang dapat menuntun kita sampai kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena itu adik-adik, kita bersyukur karena melalui nubuatan Nabi Mika, kita percaya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran yang sejati. Bahwa Alkitab berisi firman Tuhan yang itu diberikan kepada kita orang percaya. Dan kita harus tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan mau sebagai orang-orang percaya, kita dapat lakukan itu di dalam hidup kita. Kita juga bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus menjadi gembala.
kita tidak akan tersesat karena Tuhan Yesus akan menuntun kita sampai kita menemukan kerajaan sorga. Biarlah nubuatan Nabi Mika ini menjadi berkat bagi adik-adik semua, menjadi semangat bagi adik-adik semua untuk setia belajar firman Tuhan dan mempersiapkan hati untuk menyambut Natal di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini adik-adik sekolah minggu boleh belajar salah satu nubuatan kelahiran Yesus dari Nabi Mika. Apa yang dikatakan Nabi Mika sungguh terjadi. Firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman Tuhan kami belajar dari nubuatan Nabi Mika. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam adik-adik, kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang diberikan pada minggu lalu ya. Ada yang sudah menghafal? Ayo kita menghafal sama-sama. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kakak ulangi lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Selamat buat adik-adik yang sudah menghafal, dan yang belum tetap semangat ya. Kakak akan memberikan ayat hafalan untuk dihafalkan kakak akan memberikan ayat firman Tuhan yang akan dihafalkan pada minggu depannya, yang terambil dari Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kakak ulangi lagi, Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kakak ucapkan selamat untuk yang menghafal, tetap semangat ya. Salam adik-adik. Adik-adik dan Kak Tina, Iya, Kak Ella. tidak terasa ya kita di penghujung Betul. ibadat sekolah minggu online kita. Tapi tidak boleh sedih ya Kak Tina, benar Iya, kan? Kak Ella, Karena kita jangan sedih, akan berjumpa adik-adik. lagi di sekolah minggu online minggu depan ya adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadat kita, mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagi Kak Tina, Kak Ella, dan adik-adik semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya
kita berdoa untuk mengakhiri ibadat kita ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan selalu memelihara kami hingga detik ini Bapa. Tuhan, kami mempertaruhkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biar Tuhan selalu melindungi, memberkati kami semua. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadat kita. Karena itu mari Tuhan memberkati ibadat kami ini. Biar minggu depan kami boleh berjumpa juga dengan adik-adik melalui sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua, adik-adik di rumah, biar kami tetap sehat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya Kak Tina, Iya Kak Ella. akhirnya kita apa Kak Tina? Kita selesai ibadat kita. pada minggu ini ya Kak Tina. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Shalom teman-teman. Teman-teman, jangan lupa ya ikutin terus kebaktian online sekolah minggu GKIM Revival agar kita berakar, bertumbuh, berbuah